Amerika sedang mengalami bencana besar. Tornado raksasa muncul tiba-tiba dan menghancurkan banyak kota. Warga panik, Trump pun dikabarkan terkejut. Apakah ini sekadar fenomena alam atau ada pesan tersembunyi di baliknya? Simak selengkapnya dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel ini, tempat di mana kita membahas fenomena menarik dari berbagai penjuru dunia. Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar kalian gak ketinggalan informasi menarik dari kami. Bantu juga share video ini supaya semakin banyak yang tahu tentang kejadian luar biasa ini. Teman-teman, yuk kita ramaikan kolom komentar dengan menulis sholawat Nabi sebagai bentuk rasa syukur dan doa agar kita semua selalu dijauhkan dari musibah. Tulis juga asal daerah kalian supaya kita bisa tahu dari mana saja para penonton setia channel ini. Baru-baru ini, dunia dikejutkan dengan bencana dahsyat yang melanda Amerika Serikat. Sebuah tornado raksasa dengan kekuatan luar biasa muncul secara tiba-tiba dan menghancurkan banyak wilayah dalam hitungan menit. Tornado ini dikategorikan sebagai F5, tingkat tertinggi dalam skala Fujita, yang berarti kecepatan anginnya bisa mencapai lebih dari 322 km per jam. Badai dahsyat ini menghantam beberapa negara bagian, termasuk Texas, Oklahoma, dan Kansas, yang dikenal sebagai wilayah dengan risiko tornado tinggi atau sering disebut sebagai Tornado Alley. Pada hari kejadian, cuaca di wilayah tersebut tampak normal di pagi hari. Langit cerah, matahari bersinar, dan banyak warga menjalani aktivitas seperti biasa. Namun, perubahan drastis terjadi menjelang siang. Suhu udara meningkat secara signifikan, awan hitam mulai berkumpul, dan tekanan udara turun drastis. Para ahli meteorologi yang memantau perkembangan cuaca mulai menyadari ada potensi terbentuknya badai besar. Peringatan dini pun segera dikeluarkan oleh National Weather Service, NWS, memperingatkan warga bahwa ada kemungkinan besar tornado akan terbentuk dalam beberapa jam ke depan. Sekitar pukul 14.30 waktu setempat, langit berubah menjadi gelap gulita seolah malam datang lebih cepat. Angin mulai bertiup kencang, dan suara gemuruh menggelegar terdengar dari kejauhan. Tak lama kemudian, awan berbentuk corong mulai terbentuk di langit dan perlahan-lahan turun ke permukaan tanah. Dalam hitungan detik, tornado mulai mengamuk. Tornado ini bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyapu apa saja yang dilewatinya. Rumah-rumah berterbangan seperti kertas, kendaraan terangkat ke udara, dan tiang listrik patah berkeping-keping. Saksi mata yang berhasil selamat dari kejadian ini menggambarkan tornado tersebut sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Saya melihat angin berputar dengan cepat, lalu tiba-tiba rumah tetangga saya lenyap begitu saja, ujar seorang warga Oklahoma yang berhasil selamat. Mobil-mobil berterbangan di udara seperti mainan, dan suara anginnya begitu mengerikan, seperti ribuan jet tempur yang melintas di atas kepala kami. Banyak orang berusaha mencari perlindungan di ruang bawah tanah, tetapi sayangnya, tidak semua rumah di wilayah itu memiliki bunker atau tempat perlindungan yang memadai. Di kota kecil Moore, Oklahoma, tornado menghantam dengan kekuatan penuh. Bangunan-bangunan sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan luluh lantak dalam sekejap. Sekolah dasar Briarwood dan Plaza Towers hancur total, menyebabkan puluhan anak-anak terjebak di bawah reruntuhan. Tim penyelamat pun langsung dikerahkan untuk mencari korban selamat di antara puing-puing bangunan. Beberapa jam setelah tornado berlalu, suasana di kota itu benar-benar berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Jalanan dipenuhi dengan puing-puing, mobil-mobil terbalik, dan banyak rumah yang rata dengan tanah. Para ilmuwan mencatat bahwa tornado ini bukan hanya salah satu yang paling kuat, tetapi juga salah satu yang paling lama bertahan. Biasanya, tornado hanya berlangsung selama beberapa menit, tetapi yang satu ini bertahan lebih dari 1 jam, melintasi wilayah yang luas dan meninggalkan jejak kehancuran sepanjang lebih dari 80 km. Ini menjadikannya salah satu tornado paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Sementara itu, layanan darurat kewalahan menangani jumlah korban yang terus bertambah. Rumah sakit di wilayah yang terkena dampak langsung dipenuhi oleh pasien dengan luka-luka serius, akibat tertimpa reruntuhan, atau terkena serpihan benda tajam yang berterbangan akibat angin kencang. Tim medis bekerja tanpa henti, berusaha menyelamatkan nyawa mereka yang masih bisa ditolong.
Beberapa rumah sakit bahkan harus mengevakuasi pasien, karena bangunan mereka juga mengalami kerusakan parah akibat tornado tersebut. Menurut data awal dari pemerintah setempat, lebih dari 2.000 rumah hancur total, dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Jumlah korban jiwa pun terus bertambah, dengan ratusan orang mengalami luka-luka serius. Pihak berwenang segera mengumumkan keadaan darurat dan meminta bantuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah federal dan organisasi kemanusiaan. Presiden saat ini langsung menginstruksikan agar bantuan segera dikirim ke wilayah yang terdampak, termasuk pasokan makanan, air bersih, dan tempat penampungan darurat bagi para pengungsi. Dampak tornado ini tidak hanya terasa dalam bentuk fisik, tetapi juga secara psikologis. Banyak anak-anak yang mengalami trauma mendalam setelah melihat rumah mereka hancur dan kehilangan anggota keluarga. Beberapa orang tua menceritakan bagaimana mereka harus memeluk anak-anak mereka erat-erat di dalam kamar mandi atau ruang bawah tanah, berharap agar badai itu segera berlalu. Kami hanya bisa berdoa dan pasrah, karena tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu dan berharap tornado itu tidak mengambil nyawa kami, ujar seorang ibu yang selamat bersama kedua anaknya. Para ahli cuaca menyebut bahwa perubahan iklim mungkin berperan dalam peningkatan intensitas tornado belakangan ini. Pemanasan global menyebabkan udara menjadi lebih panas dan lembab, yang merupakan kondisi ideal bagi terbentuknya badai besar. Tornado yang lebih kuat dan lebih lama mungkin akan menjadi fenomena yang semakin sering terjadi jika tidak ada langkah konkret untuk mengatasi perubahan iklim ini. Banyak orang mulai mempertanyakan apakah kejadian ini merupakan peringatan dari alam terhadap kesalahan manusia dalam mengelola lingkungan. Ada yang mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah yang kurang peduli terhadap perubahan iklim, sementara yang lain menganggap ini sebagai karma bagi negara adidaya tersebut. Namun, di balik semua perdebatan itu, satu hal yang pasti, tornado ini telah mengubah kehidupan ribuan orang dalam sekejap. Sejumlah organisasi kemanusiaan mulai bergerak untuk membantu para korban, menggalang dana dan menyediakan kebutuhan mendesak seperti pakaian, makanan, serta tempat tinggal sementara. Di media sosial, muncul berbagai kampanye untuk mengajak masyarakat dunia turut berpartisipasi dalam membantu mereka yang terkena dampak bencana ini. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa alam memiliki kekuatan yang luar biasa, dan manusia tidak pernah benar-benar bisa mengendalikannya. Bencana seperti ini bisa terjadi kapan saja, dan yang bisa kita lakukan hanyalah bersiap serta selalu waspada. Semoga para korban yang terdampak bisa segera bangkit, dan semoga kita semua dijauhkan dari musibah serupa. Apakah ini hanya fenomena alam biasa, atau ada pesan tersembunyi di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang yang tahu tentang kejadian ini. Rocket. Ketika tornado raksasa menerjang Amerika Serikat, bukan hanya masyarakat biasa yang dikejutkan oleh bencana ini. Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, juga dikabarkan syok berat ketika mengetahui dampak kehancuran yang disebabkan oleh badai dahsyat ini. Trump, yang dikenal dengan pernyataan-pernyataannya yang sering kontroversial, selama bertahun-tahun telah meremehkan isu perubahan iklim. Namun, kali ini, peristiwa alam ini seolah menjadi tamparan keras bagi keyakinannya. Sehari setelah tornado mengamuk, Trump mengeluarkan pernyataan melalui platform media sosial miliknya, Truth Social. Saya sangat terkejut dengan kehancuran yang disebabkan oleh tornado ini. Ini adalah salah satu bencana alam terburuk yang pernah terjadi di Amerika. Saya turut berduka untuk semua korban dan keluarga mereka. Kami harus bersatu untuk membangun kembali apa yang telah hancur, tulis Trump dalam unggahannya. Namun, meskipun pernyataan Trump terdengar simpatik, banyak netizen dan media yang menyoroti perubahan sikapnya. Trump selama ini dikenal sebagai sosok yang skeptis terhadap perubahan iklim, bahkan dalam beberapa kesempatan ia secara terbuka menyebut pemanasan global sebagai hoax. Beberapa tahun lalu, saat masih menjabat sebagai presiden, Trump bahkan menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, sebuah kesepakatan internasional yang bertujuan mengurangi emisi karbon untuk menghambat pemanasan global. Banyak masyarakat dan pakar lingkungan yang melihat tornado raksasa ini sebagai karma bagi Amerika, mengingat kebijakan-kebijakan Trump selama ini dinilai abai terhadap isu lingkungan. Kita sudah sering memperingatkan bahwa perubahan iklim akan membuat badai semakin parah dan semakin sering terjadi. Tapi pemerintah selama ini tidak peduli, ujar seorang aktivis lingkungan dalam sebuah wawancara televisi. Di media sosial, ribuan komentar bermunculan,
mengkritik kebijakan Trump di masa lalu yang dianggap ikut berkontribusi terhadap meningkatnya intensitas bencana alam. Beberapa warganet menuliskan, dulu dia bilang perubahan iklim itu hoaks. Sekarang, lihat apa yang terjadi. Alam tidak bisa dibohongi. Yang lain berkomentar dengan nada sarkastik. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada pesan dari alam untuk Amerika? Sementara itu, media-media besar seperti CNN, The New York Times, dan The Washington Post mulai menggali lebih dalam mengenai hubungan antara tornado ini dengan perubahan iklim. Sejumlah pakar meteorologi diwawancarai, dan banyak di antara mereka yang menyatakan bahwa pola cuaca ekstrim seperti ini semakin sering terjadi akibat meningkatnya suhu global. Tornado yang lebih besar, lebih lama bertahan, dan lebih merusak bukan lagi sesuatu yang langka di Amerika Serikat. Di sisi lain, kelompok pendukung Trump juga tidak tinggal diam. Banyak dari mereka membela mantan presiden tersebut, dan menyatakan bahwa bencana alam seperti ini sudah terjadi sejak lama, dan tidak ada hubungannya dengan perubahan iklim. Beberapa akun pendukung Trump bahkan menyebarkan teori konspirasi bahwa tornado ini adalah bagian dari senjata cuaca buatan yang dikendalikan oleh Deep State, atau pemerintah bayangan yang ingin menghancurkan Amerika Serikat. Seorang komentator politik dari Fox News bahkan mengatakan dalam salah satu acaranya, mereka selalu menyalahkan perubahan iklim setiap kali ada badai besar. Kenyataannya, Amerika sudah menghadapi tornado selama ratusan tahun. Ini bukan sesuatu yang baru. Pernyataan ini semakin memicu perdebatan di media sosial, dengan dua kubu yang saling berargumen. Mereka yang percaya bahwa ini adalah akibat perubahan iklim, dan mereka yang menganggap ini hanya bencana alam biasa. Di tingkat pemerintahan, presiden yang sedang berkuasa saat ini langsung mengeluarkan kebijakan tanggap darurat untuk membantu korban tornado. Bantuan darurat segera dikirim ke daerah yang terkena dampak paling parah, termasuk Texas, Oklahoma, dan Kansas. Tim FEMA, Federal Emergency Management Agency, dikerahkan untuk membantu para korban, memberikan tempat penampungan sementara, serta membagikan makanan dan air bersih. Namun, situasi semakin panas ketika Trump mengkritik pemerintah saat ini dalam menangani bencana tersebut. Dalam salah satu pidatonya di hadapan para pendukungnya, Trump mengatakan, pemerintah sekarang terlalu lambat dalam merespons bencana ini. Kalau saya masih jadi presiden, bantuan sudah tiba lebih cepat dan lebih banyak. Pernyataan ini langsung menjadi bahan perdebatan di media, dengan banyak orang mempertanyakan apakah Trump benar-benar peduli dengan korban, atau hanya ingin menggunakan tragedi ini sebagai alat politik untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Di tengah panasnya perdebatan ini, warga yang terkena dampak tornado hanya bisa berusaha bertahan dan berharap situasi segera membaik. Banyak dari mereka yang kehilangan tempat tinggal, keluarga, bahkan mata pencaharian akibat tornado ini. Saya tidak peduli dengan debat politik. Yang saya butuhkan sekarang adalah tempat tinggal untuk anak-anak saya, ujar seorang korban dalam wawancara dengan media lokal. Tornado ini juga memunculkan diskusi yang lebih luas tentang bagaimana Amerika Serikat harus lebih serius dalam menangani isu perubahan iklim. Beberapa ilmuwan mulai mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi bencana alam di masa depan. Di luar Amerika Serikat, banyak negara lain juga ikut memperhatikan kejadian ini. Beberapa pemimpin dunia menyampaikan belasungkawa dan menawarkan bantuan kemanusiaan. Bahkan, di beberapa negara, muncul diskusi tentang bagaimana bencana ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa perubahan iklim adalah ancaman nyata yang tidak bisa lagi diabaikan. Di Indonesia sendiri, banyak netizen yang ikut memberikan komentar terkait kejadian ini. Beberapa melihatnya sebagai pelajaran penting bahwa bencana alam bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Semoga kita semua bisa belajar dari kejadian ini dan lebih peduli terhadap lingkungan, tulis salah satu warganet. Yang lain menambahkan, apakah ini karma bagi Amerika? Wallahualam, tapi yang jelas, kita semua harus lebih sadar bahwa alam bisa sangat berbahaya jika tidak dijaga dengan baik. Seiring waktu, perdebatan tentang tornado ini mungkin akan mereda, tetapi dampak dari bencana ini akan terus dirasakan oleh ribuan orang yang kehilangan rumah dan keluarga mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah Amerika akan belajar dari kejadian ini dan mulai lebih serius dalam menangani perubahan iklim? Ataukah mereka akan tetap mengabaikan peringatan dari alam ini? Bagaimana menurut kalian? Apakah tornado ini hanya fenomena alam biasa? Atau ada pesan tersembunyi di baliknya?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mengetahui kebenaran di balik bencana ini. Donald Trump awalnya meremehkan perubahan iklim, tetapi tornado ini membuatnya terkejut. Publik terbagi antara yang percaya ini akibat perubahan iklim dan yang menganggapnya bencana alam biasa. Perdebatan politik semakin memanas, sementara korban bencana hanya berharap bantuan segera datang. Tornado ini menjadi pengingat penting tentang bahaya perubahan iklim dan perlunya kesiapan menghadapi bencana alam. Pasca tornado raksasa yang meluluhlantakkan sebagian wilayah Amerika Serikat, ribuan orang kini menghadapi kenyataan pahit. Kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Tornado ini bukan hanya sekadar angin kencang yang datang dan pergi, tetapi juga membawa dampak yang sangat besar, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis bagi para korban. Sejumlah kota yang dulunya ramai dan makmur kini berubah menjadi lautan puing-puing. Rumah-rumah hancur, infrastruktur lumpuh, dan banyak keluarga kehilangan orang-orang terkasih dalam hitungan detik. Di beberapa daerah terdampak, listrik padam selama berhari-hari, menyebabkan warga kesulitan untuk mendapatkan akses informasi dan bantuan. Air bersih juga menjadi barang langka, karena sistem pipa air rusak akibat hantaman tornado. Banyak warga terpaksa tinggal di tempat penampungan sementara, seperti gedung olahraga, gereja, atau bahkan di dalam mobil mereka sendiri. Di beberapa lokasi, warga harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan air minum dan makanan dari dapur umum yang dikelola oleh relawan dan organisasi kemanusiaan. Seorang korban bernama Michael Sanders, seorang ayah dari 3 anak, menceritakan pengalaman pahitnya. Saya sedang bekerja ketika tornado datang. Ketika saya kembali ke rumah, semuanya sudah hancur. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, ujarnya sambil menahan air mata. Michael dan keluarganya kini tinggal di tenda darurat yang didirikan di pinggiran kota. Mereka tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga tempat usaha kecil yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian mereka. Dampak ekonomi dari tornado ini sangat besar. Ribuan bisnis hancur, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Pabrik-pabrik, restoran, dan pusat perbelanjaan yang dulunya menjadi tulang punggung ekonomi lokal kini tinggal reruntuhan. Bank dan lembaga keuangan memperkirakan kerugian akibat bencana ini mencapai miliaran dolar, menjadikannya salah satu bencana paling merugikan dalam sejarah Amerika Serikat. Namun, lebih dari sekadar kerugian material, dampak psikologis dari tornado ini juga sangat mendalam. Banyak anak-anak yang mengalami trauma setelah melihat rumah mereka hancur dalam sekejap. Beberapa dari mereka mengalami mimpi buruk setiap malam dan takut setiap kali mendengar suara angin kencang. Para psikolog yang bekerja di daerah terdampak mengatakan bahwa dampak emosional dari bencana ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun, terutama bagi anak-anak dan orang tua yang kehilangan anggota keluarga. Setiap kali saya menutup mata, saya masih bisa mendengar suara angin yang menghancurkan semuanya, ujar Lisa Charter, seorang penyintas yang kehilangan suaminya dalam bencana ini. Saya tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup setelah ini. Meskipun pemerintah telah mengumumkan status darurat dan menjanjikan bantuan cepat, kenyataannya pemulihan dari bencana ini tidaklah mudah. Pembangunan kembali kota-kota yang hancur membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jalanan yang rusak, gedung-gedung yang ambruk, serta banyaknya puing-puing yang berserakan menjadi tantangan tersendiri dalam proses rekonstruksi. Salah satu masalah terbesar adalah kurangnya dana untuk pembangunan kembali. Meskipun bantuan federal sudah dijanjikan, banyak korban yang merasa bahwa proses pencairan dana sangat lambat. Beberapa orang yang kehilangan rumah mereka bahkan tidak tahu apakah mereka akan mendapatkan bantuan atau tidak. Banyak keluarga yang tidak memiliki asuransi yang cukup untuk menutupi kerugian mereka, sehingga mereka harus berjuang sendiri untuk memulai hidup baru. Selain itu, cuaca ekstrim yang masih berlanjut juga menjadi ancaman. Beberapa wilayah yang terkena tornado juga mengalami hujan lebat dan banjir setelahnya, memperburuk kondisi di lapangan. Para relawan yang bekerja di daerah terdampak seringkali harus menghadapi kondisi yang sulit, termasuk kurangnya pasokan makanan dan air bersih. Namun, di tengah semua kesulitan ini, ada banyak kisah tentang kebersamaan dan kepedulian. Banyak warga yang saling membantu satu sama lain, berbagi makanan dan tempat tinggal dengan mereka yang kehilangan segalanya. Relawan dari berbagai daerah datang untuk membantu membersihkan puing-puing, memberikan makanan,
dan mendirikan tempat perlindungan sementara. Salah satu relawan, seorang mahasiswa bernama Daniel, mengatakan bahwa ini adalah pengalaman yang mengubah hidupnya. Saya tidak pernah menyangka betapa besarnya dampak bencana ini sampai saya melihatnya sendiri. Ini membuat saya sadar betapa berharganya kehidupan dan betapa pentingnya kita saling membantu, ujarnya. Banyak organisasi kemanusiaan juga turut serta dalam membantu para korban. Palang Merah Amerika, Well Central Kitchen, dan berbagai organisasi lokal lainnya mengirimkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan. Banyak orang dari seluruh dunia juga ikut menyumbang melalui donasi online untuk membantu para korban. Tornado raksasa ini bukan hanya sekadar bencana alam, tetapi juga menjadi peringatan bagi semua orang tentang betapa rapuhnya kehidupan manusia di hadapan kekuatan alam. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kejadian ini. 1. Pentingnya kesiapan menghadapi bencana. Banyak korban yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana darurat ketika tornado datang. Di masa depan, masyarakat harus lebih siap dalam menghadapi bencana alam, baik dengan memiliki tempat perlindungan yang aman maupun dengan mengikuti prosedur evakuasi yang lebih baik. 2. Perubahan iklim bukan mitos. Para ilmuwan telah lama memperingatkan bahwa perubahan iklim dapat meningkatkan intensitas dan frekuensi bencana alam seperti tornado, badai, dan banjir. Kejadian ini seharusnya menjadi wake-up call bagi semua pihak, terutama pemerintah, untuk mengambil tindakan lebih serius dalam mengurangi emisi karbon dan melindungi lingkungan. 3. Kekuatan gotong royong dan kepedulian. Meskipun tornado ini membawa kehancuran yang luar biasa, bencana ini juga menunjukkan sisi terbaik dari kemanusiaan. Banyak orang yang dengan sukarela memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, menunjukkan bahwa dalam situasi sulit, persatuan dan kepedulian adalah kunci untuk bangkit kembali. 4. Bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tornado ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman dari bencana alam. Oleh karena itu, setiap negara, termasuk Indonesia, harus belajar dari kejadian ini dan meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi bencana serupa. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa berubah kapan saja. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca atau menghentikan tornado, tetapi kita bisa mempersiapkan diri lebih baik, menjaga lingkungan, dan meningkatkan solidaritas sesama manusia dalam menghadapi bencana. Terlepas dari semua spekulasi, yang paling penting adalah mendoakan mereka yang terkena musibah agar bisa segera bangkit dan mendapatkan bantuan. Apa pendapat kalian? Apakah ini hanya fenomena alam biasa, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar kita bisa terus berbagi informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.